Selamat sore saudara-saudariku terkasih dalam Kristus. Marilah sebelum mengawali misa ini, kita panjatkan puji-pujian syukur kepada Tuhan. Jangan pernah lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan pernah lelah bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Marilah kita mengucapkan rasa terima kasih kita kepada Bapa karena Dia sungguh teramat baik bagi hidup kita. Engkau sungguh
besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu.
dan sertamu juga. Selamat sore saudara-saudari sekalian yang mengikuti perayaan Ekaristi dari Kapel Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya. Pada sore hari ini perayaan Ekaristi dilayani oleh kelompok kategorial Choice Distrik Surabaya yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-36. Hari ini gereja memperingati Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus yang mengingatkan kita akan perayaan Ekaristi. Dan mungkin situasi sekarang ini membuat kita lebih bersedih karena pada Hari Raya Ekaristi ini tidak semua kita bisa dapat mengikuti secara langsung dan datang di tempat gereja. Marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada malaikat dan Roh Kudus, dan kepada sahabat Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluluhkan diri.
Ya Allah, Putramu telah meninggalkan kenangan akan wafat dan kebangkitannya dalam sakramen yang mengagungkan ini. Kami mohon semoga kami dapat menghormati misteri kudus tubuh dan darah Putramu, sehingga kami senantiasa dapat menikmati buah penebusannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, "Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai umat 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 Allah. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi
dengan segera firman-Nya berlari. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Puji penyelamat, Sang Pemimpin dan Gembala, dalam hidung pujian. Pujilah sekuat hati, karena Dia melampaui puji yang Kau lambungkan. Hari ini yang tersaji, roti hidup yang dipuji, sumber hidup yang kekal. Itulah yang dihidangkan bagi para rasul Tuhan. Tak perlu diragukan. Lihat roti malaikat, jadi boga bersiara. Sungguh itu roti putra, anjing jangan di
hendak dikurbankan, domba Paskah disajikan, dan mana dihujankan. Yesus roti yang sejati, Kau gembala murah hati, selalu lindungilah kami, dan tunjukkan pada kami bahagia yang kekal. Dikau Allah Maha Kuasa, bimbing kami insan fana, undang kami dalam pesta, dan jadikan kami warga umat kudus bahagia. Amin. Alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti itu, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian, tidak ada yang paling populer di dalam pemahaman hidup Gereja Katolik, kecuali adalah yang terutama perayaan Ekaristi. Dan sekarang ini dalam situasi yang menggelisahkan ini, kita merasa bahwa kerinduan akan Ekaristi begitu kuat. Itu berarti apa? Berarti bahwa saudara-saudara sekalian tidak ingin bagian utama dari kehidupan agama kita itu terpisah dari kita. Tapi apakah kita pernah berpikir mengapa demikian? Memang dalam teori kita beragama,
sebagai orang Katolik, kita melihat bahwa kalau kita ikut Ekaristi, kemudian menerima komuni, berarti apa? Berarti kita diikut sertakan di dalam kurban. Kurban yang sudah dijalankan Yesus sebagai kurban yang menyelamatkan. Sehingga setiap kali kita ikut Ekaristi kemudian pulang, kita mendapatkan semangat baru, semangat untuk berkurban. Saudara-saudara sekalian, apakah itu sesuatu yang khas Kristiani? Marilah kita melihat bagaimana bentuk kurban-kurban persembahan yang ada di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kemudian di dalam Kristus. Kalau kita melihat peristiwa Nuh, air bah, setelah air bah, Nuh juga mempersembahkan kurban. Dan kita melihat juga ketika Ayub itu menjadi orang yang di dalam kehidupannya, orang yang sangat berkenan kepada Tuhan, setiap hari dia mengadakan kurban. Dan mungkin kita ingat juga bagaimana Abraham mengorbankan Iskak. Dan Bait Allah, kalau kita melihat bentuk bangunannya, itu adalah bagian luar, bagian dalam, dan bagian yang tersuci. Bagian yang luar itu tempat kurban-kurban disiapkan, kemudian dibakar. Dan kita bisa bertanya, apa maksudnya? Bermacam-macam artinya. Di dalam Nuh bersyukur karena sudah dibebaskan dari air bah. Di dalam Iskak yang dikurbankan oleh Abraham, itu digambarkan bahwa menunjukkan bakti Abraham kepada Yahweh. Maka dia mengorbankan anak sulung yang kemudian dibatalkan oleh Yahweh dan diganti dengan domba. Dan kalau di dalam kehidupan bangsa Israel, mereka sudah biasa mengorbankan kurban bakaran, dan jangan lupa ketika Yesus marah-marah di Bait Allah, itu juga soal kurban bakaran. Tetapi apa artinya itu? Artinya adalah bagi mereka mengorbankan sesuatu kepada Tuhan itu adalah tanda bakti. Tapi jangan lupa di dalam kisah para nabi, Yahweh pernah marah-marah pada orang Israel karena mengatakan pada mereka, aku tidak butuh kurbanmu. Yang aku butuhkan apakah hidupmu berubah apa tidak. Jadi sebetulnya dengan pengorbanan itu, dengan ritual itu yang diharapkan dari mereka yang mengadakan, dia berubah hidupnya. Hidupnya berubah seperti apa yang dikurbankan, berani berkurban. Apa yang dibuat oleh Yesus. Saudara-saudara sekalian, dari seluruh perjanjian lama, kita melihat yang dikurbankan adalah binatang. Yang tidak tahu dan tidak mau, tapi bodoh-bodoh ikut begitu saja. Tapi di dalam perjanjian baru, kita melihat bukan binatang, tapi Yesus sendiri tahu dan mau dan setuju dia mau dikorbankan. Itulah perbedaannya. Sehingga kita melihat bahwa di dalam kurban Kristus, dia mengorbankan dirinya dengan sadar dan mau, dan memang dia mau menyelamatkan dengan tindakan itu. Sehingga itu menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Kalau di dalam perjanjian lama Bait Allah itu sapinya ditaruh di sana kemudian disembelih lalu dibakar, maka kalau Yesus sendiri yang dibakar di situ, dan dia menjalankan itu dengan sepenuh hati, dengan tulus ikhlas. Sehingga dengan begitu kita kemudian ditebus. Maka dia mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Sehingga dengan pengorbanan itu Yesus menghapus dosa-dosa kita. Mana bukti yang lain? Nanti kita lihat pada waktu saya mengucapkan anggur. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu, bagi semua orang demi pengampunan dosa. Maka kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita mendapatkan pengampunan dosa. Dan tidak hanya itu, dengan diampuni dosa-dosa kita, diharapkan kita juga mempunyai semangat berkurban, persis seperti Yesus sendiri. Maka Ekaristi menjadi penting karena mengingatkan kepada kita keutamaan yang diberikan oleh Yesus, yaitu semangat berkurban. Saudara-saudara sekalian, para Soiser, kita mempunyai 3 semboyan yang selalu kita dengungkan, yaitu mengenal, mencintai, dan melayani. Itu adalah nilai pengorbanan yang menjadi bagian dari pengorbanan Kristus. Semoga sebagai Choicer kita bangga dengan 3 semboyan itu.
Dan marilah hidup seperti Yesus sendiri, berani untuk berkorban. Amin. Kita doakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putramu yang tinggal di dalam kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Doa umat. Allah menyediakan rezeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga. Bagi seluruh kaum beriman, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepadamu serta sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi keadilan dan kerukunan, semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar ini, seturut kemampuannya, giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang sedang menghadapi ajal, semoga sanak saudara kami yang sedang menghadapi ajalnya, masih Kau perkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga kami semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup suci. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, inilah roti dan anggur, sari gandum dan sari buah anggur, satu-satunya persembahan gerejamu. Kami mohon semoga karenanya kami rukun dan bersatu, berikanlah kepada kami damai dan sukacita dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Intensi misa untuk kedamaian kekal arwah para Choicer Distrik Surabaya, Margaret Alisa Angkatan 71, Darmawan Angkatan 72, Natalia Angkatan 74, Daniel Wijaya Angkatan 81, Kristina Widianti Angkatan 81, Cynthia Angkatan 89, Dominia Hulu Angkatan 133, Ananta Widodo. Doa untuk peringatan arwah Gregorius Krishna, Choicer yang Bandung yang meninggal 10 tahun yang lalu. Doa untuk arwah Om Markus, Distrik Pontianak yang meninggal 2 tahun yang lalu. Mohon kedamaian kekal untuk semua tim Choice dan Choicer Indonesia yang telah meninggal dunia. Peringatan arwah Filipus Andre Purbaya yang meninggal 8 tahun yang lalu. Bapak Mugeni yang meninggal 6 tahun yang lalu. Buat Mama Tio Gyok Gin yang telah dipanggil 6 hari yang lalu. Untuk Akong Pua Aipeng Pontianak yang telah meninggal, semoga Akong diberi istirahat kekal. Mohon kedamaian dan kebahagiaan kekal untuk arwah Mak Yeni Laksmono dan Engkong Trisna Wirya Putra, Engkong Budi Laksmono, Emak Widasari Kusuma. Mohon kedamaian kekal untuk arwah Mikael Hanudi Yusuf. Mohon kedamaian kekal untuk arwah Kaleb Maliaki Seng. Untuk Papa Laurentius Yusnam Hadi Surya yang meninggal 16 tahun yang lalu. Ucapan syukur atas kesehatan dan penyertaan Tuhan dalam rangka HUT Ibu Dian Maria Pia. Mohon doa peringatan 5 tahun meninggalnya Ibu Katarina Teresia Prayogo. Mohon doa meninggalnya Bapak Nindya Sewoko Tanaya Wardana. Mohon doa memperingati meninggalnya Ibu Karolina Kwa. Untuk ketenangan dan kebahagiaan abadi di surga, Ayahanda Stefanus Tumba. Untuk pemulihan kesehatan kesembuhan, Maria Magdalena Helena Mariam. Mohon kedamaian kekal Papa FX Libertus.
untuk kesehatan Mama Ita Margareta, mohon terkabulnya sebuah permohonan. Mohon kesembuhan untuk Emak Tutik, Emak Cynthia dan dari Choice Angkatan 129 yang sedang sakit. Mohon kesembuhan dan kesehatan pada Tuhan Yesus anak kami, Mikael Kenneth Adrianto. Mohon kesembuhan untuk Yovita Widowati. Ucapan syukur pada Tuhan atas kesembuhan Francisca Susilowati dan Regina Evania. Bersyukur atas segala berkat yang sudah diperoleh oleh keluarga Patricia Bakti. Choicer Angkatan 112, mohon penyertaan Tuhan dan mengikuti lomba piano online dan ujian piano dari Teresia Choicer Surabaya Angkatan 107. Turut berdoa dan bersyukur atas tabisan imamat 2 frater diakon Choice, Distrik Surabaya Angkatan 136, Diakon Yudi, Diakon Ferdian, yang akan dilaksanakan 29 Juni. Mengucap syukur atas ulang tahun anak Antonius Krisandi yang ketiga dan Pasutri Leonardo Yolanda. Ucapan syukur atas ulang tahun para tim Choice Distrik Surabaya, Romo Dwi Joko, Suster Yusti, Romo Eko, Linda, Romo Yuni, Tante Dian. Mengucap syukur atas peringatan Kaul Kekal Suster ini. Ucapan syukur atas ulang tahun dari Meriana Surabaya, Jaru Bandung, Yunito Purwokerto, Tata Purwokerto, Romo Beni Jakarta, tim Choice, dan Choicer yang berulang tahun di bulan Juni. Syukur atas ulang tahun imamat Romo Hani Manado, Romo Beni Jakarta, Romo Bono Jakarta. Syukur atas ulang tahun pernikahan Pasutri Nani Koko Jakarta. Ucapan syukur atas anniversary kelima Pasutri Nori Choicer Distrik Surabaya Angkatan 54 dan Yohanes. Semoga Choice Surabaya menjadi sebuah gerakan cinta yang nyata untuk umat sekitarnya. Semoga tim Choice Distrik Surabaya setia melayani kaum muda di Surabaya. Semoga Choice Indonesia di masa pandemi tetap solid. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Kita lanjutkan dengan lagu persembahan. Ucapan syukur atas ulang tahun Taguri Pramono. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, anugerailah gerejamu persatuan dan damai dalam kurban persembahan ini
dihadirkan secara tersembunyi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda dan kurban pujian sempurna yang berkenan padamu. Kurban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan suci ini ya Bapa, umat kudus-Mu dikuatkan dan disucikan supaya bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini diterangi oleh satu iman yang disentosakan oleh satu ikatan kasih. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini, supaya memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru. Dan bersama semua penghuni surga, kami mewartakan keagamaan-Mu sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita, wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Vincentius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh."
bersamamu Yesus, karena aku kau cinta. Harimu dalam hatiku untuk mencintaiku dengan segenap kasih-Mu. Bahagia selalu bersamamu Yesus, karena aku kau cinta. Terima kasih Romo Jelantik yang telah mempersembahkan misa pada sore hari ini. Juga terima kasih pada semua petugas misa, KUR, juga petugas streaming yang telah membantu di dalam misa sore hari ini. Kepada para romo, para suster, para tim pasutri, youth semua yang terlibat di dalam tim distrik Surabaya, kami ucapkan terima kasih karena Anda-Anda semua telah berjuang demi kemajuan Choice Distrik Surabaya selama ini. Tak lupa pula kami berterima kasih kepada Rumah Retret Bintang Kejora, serta Paroki Yohanes Pemandi, dan para Kormap ME Distrik Surabaya, yang selama ini selalu membantu kami setiap kali ada weekend di Surabaya. Tak lupa kepada Kordis ME Surabaya, kami sangat senang karena selama ini kami selalu dilibatkan di dalam misa ME dan Choice sampai sebelum pandemi ini mewabah di dunia ini. Sungguh ini kerjasama yang bagus. Juga selama ini terima kasih kepada distrik-distrik lain atas kerjasamanya. Semoga Choice Distrik Surabaya makin maju di hari-hari yang akan datang. Terima kasih. Saat ini kita sedang berada dalam situasi kondisi yang sangat tidak menyenangkan, yaitu pandemi virus corona. Semua orang yang paham tentu akan merasa sangat takut, cemas, ya, dan hidup dalam situasi dan kondisi yang berbeda dengan biasanya. Ya, dalam kondisi pandemi ini, singkatan-singkatan baru bermunculan. Ada ODP, ada PDP, ada PSBB. Ya, karena kondisi yang begini menyebabkan kita harus bekerja di rumah, sekolah di rumah. Ya, banyak ya, kita itu harus diam dalam rumah. Sehingga dalam rumah kita pun itu tidak mau kalah. Muncul juga singkatan, yaitu L4, lu lagi. Nah, bila kita berpikirnya itu secara negatif, tentu akan merasa, aduh bosan sekali, ya, kapan akan berakhir semua ini. Tapi bila kita mau berpikir secara positif dan merasakan ini sebagai jalan Tuhan, maka kita akan bisa merasakan siapa orang yang selalu bersama kita dalam kondisi yang tidak menyenangkan ini. Ya, siapa lagi kalau bukan L4 ini, lu lagi, orang terdekat kita. Ya, dengan siapa selama ini kita merasa kurang dekat karena banyak sekali kegiatan di rumah dan kurang bisa saling menyayangi. Maka dalam kesempatan ini kami mengajak keluarga-keluarga Katolik di mana saja berada menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki relasi dengan L4-nya masing-masing, karena mereka lah orang-orang yang dipilihkan oleh Tuhan untuk menemani hidup kita.
Saya akan menyampaikan pantun yang dibuat oleh Suster Justi, yaitu Suster Kordis Choice Distrik Surabaya. Bunga melati harum semerbak, rangkaian bunga di atas meja. Kendati COVID-19 masih merebak, tak ada yang bisa menghalangi untuk berbagi cinta. Permen pedas rasanya isis, badan sehat, hati gembira. Selamat ulang tahun, Choice. Terus maju dalam misi cinta. We love you, we need you. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi tubuh dan darah putramu. Kami mohon ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik permulaan perjamuan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi dalam rangka peringatan 36 tahun Choice Distrik Surabaya sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus.